Novitarani pramila sumong karya awit tata cara adat panggih badhe ingkang samangke derek pratitisaken kula paduting tata cara adat panggih supados siaga ing diri samekta ing jati utawi siaga ing karya. Beliau itu gila ini Kampung Proklaim mana Mbak RW? RW 15 Mulyo, Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang. Ya, ini daerah pantai yang katanya kumuh tetapi nggak kumuh ini. Ya, bagaimana kalau tempat-tempat kumuh di Jakarta bisa seperti ini ya? Kita harus belajar dari sini. Harus belajar. Kita di tempat yang nyaris tidak mungkin terjadi perubahan bisa mewujudkan perubahan. Maka mungkin ini adalah jalan keputusan buat kita untuk merubah, untuk melakukan perubahan. Inilah yang fasilitator yang mengubah masyarakat di sekitar sini ya. Ini yang gerak adalah pemerintah, warga ini. Warga. Jadi pemberdayaan. Ya betul. Jadi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menggerakkan warga untuk kemudian mau melakukan ini sendiri, memampukan mereka untuk mau melakukan sendiri. Luar biasa. Coba ini lihat nih. Ya, tanaman-tanaman yang berhasil dikembangkan di sini. Ini untuk nyantai juga enak. Dan di wilayah laut sekalipun mereka berhasil menumbuhkan stroberi. Ini tematiknya adalah stroberi untuk RT 5 ini. Terima kasih Bapak Ibu atas kedatangannya. Ini stroberi, kebun stroberi. Mirip di ini aja diproses saja. Bakar bisa, osen bisa. Lihat ini taman. Orang ini minta masuk servis. Oh ini Nah ini setiap Jumat itu mereka mengadakan Jumat berkah. Sayur yang diolah itu hasil dari kebun, kemudian diolah karena masih banyak anak stunting di sini. Itu sih membuat tadinya awalan kenapa kami bergerak untuk sayur sehat mandiri keluarga itu karena mereka masih punya kurang lebih waktu itu ada sekitar 20 anak stunting dan sekarang posisinya levelnya sudah semakin turun. Stuntingnya faktor ya makanan sebetulnya. Ini kerjasama dengan pemerintah enggak? Yang gini Romo, utamanya kami. Kemudian pemerintah itu datang hanya sekedar dalam artian kemudian datang seolah-olah ini mereka yang melakukan, kemudian mereka sebetulnya datang hanya untuk memberikan ini kayaknya harus pendampingan melekat sing kemudian bisa membuat mereka betul-betul bergerak gitu loh. Ini tadinya kan lapangan kosong, di sini tuh tempat tumpukan-tumpukan bambu yang kemudian bekas jaring, bekas apa segala macam itu ditumpuk di sini nggak karu-karuan. Kemudian kita ngelawan sebetulnya. Karena kami harus berhadapan dengan orang-orang yang tadinya menggunakan tempat ini untuk naruh barang-barang nggak kepake itu. Kita ngomong sama Pak RW, kita rombak semuanya dan ini bisa dilakukan. Gerakan ini berlangsung berarti dari tahun 2020 untuk taman ini. 2020. Kemudian sampai saat ini, dan ini panjangnya sekitar 500 meter, 534 tepatnya, kita bagi menjadi 9 RT. Pengelolaan itu diserahkan kepada masing-masing RT dan mereka tematik. Jadi di RT 1 itu mereka berusaha untuk mengembangkan tanaman telang. Berikut sampai memproduksi minuman telang, selai telang, kemudian mie telang. Terus ke sebelahnya itu ada okra. Sebelahnya nanti ada stroberi. Jadi walaupun di tambak lorok, tapi mereka bisa menanam stroberi. Luar biasa nih.
Makanya kalau saya bilang, kalau orang-orang gunung melihat tanaman ini bukan sesuatu yang luar biasa. Tapi kalau bagaimana mereka tahu kami harus memproses tanah yang tidak bisa ditanami sama sekali, kemudian kami melakukan proses pengelolaan yang butuh effort 5-6 kali lipat dari mereka yang di gunung ketika mereka menyebarkan benih dan tumbuh. Sementara di sini kalau nggak ditumbuhin, kalau nggak dilus-lus itu nggak akan pernah tumbuh. Tempat yang Betul. Sampai kemudian mereka bisa melakukan tadi gerakan Jumat Berkah, memberikan makanan dari hasil kebun ini untuk warga-warga yang membutuhkan. Ya, untuk konsumsi. Terus kemudian ini kerjasama dapat bantuan dari Pensindo Perhutanan, itu bibit kayu putih sebanyak 1.200 bibit. Oh. Ya, ini yang coba kami kembangkan juga untuk potensi ke depan. Dan ini adalah tanaman mangrove yang kita kerjasamakan dengan dinas kehutanan, kemudian dengan Rotary Bojong juga. Hanya kendalanya di sini itu waktu 15 tahun yang lalu masih ada lahan sekitar 1 kilometer dari mulai perumahan terakhir sampai dengan laut. Saat ini begitu rumah terakhir, kalau misalkan mau renang gratis langsung nyemplung. Itu karena pertambahan penduduk atau karena abrasi? Karena abrasi salah satunya. Dua-duanya sebetulnya saling memicu, saling terjadinya kondisi berkontribusi. ini. Dan di mana kami menanam ini? Kami menanam ini justru di tengah laut. Karena ada bis-bis beton yang sisa-sisa pemecah ombak itu, sudah posisinya rusak. Kemudian kita ke tengah, kita tanam itu di bis-bis beton itu untuk menumbuhkan perlindungan nanti ke depan. Tahun 2020 itu ombaknya di atas rumah, kemudian turun. Jadi jam 1 malam itu mereka tiba-tiba kehilangan dapur, tiba-tiba kehilangan rumah, dan itu sudah berulang kali. Karena itu kita upayakan mereka untuk mulai mempertahankan kondisi-kondisi aman dengan cara menanam mangrove. Ini kan pasti yang paling menantang ketika pendampingan masyarakat kan penyadaran awal ya. Penyadaran awal di awal itu sebetulnya mereka sudah langsung ngomong tidak mungkin di sini dilakukan hal itu. Apapun yang kami coba tawarkan ke mereka itu semuanya resisten untuk menolak. Masalah utama yang saya tanyakan itu sebetulnya bukan kemiskinan. Yang muncul adalah satu masalah sampah. Karena mereka di posisi paling ujung pantai, begitu ombaknya naik, sampah yang dari laut itu semuanya masuk ke sini. Itu yang pertama. Kedua, mereka punya kebiasaan buang air besar sembarangan. Jadi ketika itu masuk ke sini ya ikut juga masuk. Itu akan dulunya banyak sekali temukan di sini, sampah itu tidak akan lepas dari halaman-halaman rumah mereka. Mereka mulai bergerak itu motivasinya apa lalu? Motivasinya ada contoh konkret atau tidak? Mereka itu posisinya dipaksa, terpaksa sampai akhirnya mereka bisa terbiasa. Dipaksa karena pada akhirnya sebelum mereka betul-betul mau, itu kami betul-betul jalan di sini. Jadi kami itu nyapu dari ujung sana sampai ujung sana. Saya, istri, Mas Yogi itu nyapu. Kemudian mereka biasanya timbul ewo orang luar, kenapa justru orang luar yang nyapu? Kemudian mereka ikut nyapu, kemudian mereka ikut tergerak untuk membersihkan. Tapi pada awalnya mereka resisten, tidak bisa. Kita mau bangun ini tidak bisa. Semua diawali dengan kata tidak mungkin dan tidak bisa terjadi perubahan di tempat ini. Yang kami lakukan adalah kalau kamu tidak bisa maka kami akan melakukan. Kami punya kader-kader di sini, satu RT itu ada 2 kader. Masing-masing itu kemudian ada dawisnya 3 dan di tiap dawis itu ada 2 kader lagi. Karena kita jadikan mereka ujung tombak untuk sebuah gerakan. Kami selalu mendasarkan gerakan itu pada 3 hal: pendidikan, keswadayaan, dan solidaritas. Maka pendidikan itu yang kami gencarkan. Kemudian dari situ akan muncul satu kesadaran. Walaupun nggak kesadaran, maka saya akan kembali pada 3 prinsip: dipaksa, terpaksa, kemudian mereka menjadi terbiasa. Menarik, dipaksa, terpaksa, terbiasa. Jadi dipaksa dulu, lalu terpaksa, kemudian mereka jalan dengan terpaksa, dan kemudian terbiasa. Jadi ketika bank sampah pertama beroperasi, BRT 2 itu saking tidak punya sampah, tidak tahu apa yang harus dikumpulkan, itu naik ke loteng, netral jendelo. Hanya untuk sampah. Taruh bahwa ini adalah sampah kami karena rongsok. Kemudian sampai sekarang itu omset mereka mengumpul yang sudah terkumpul uangnya itu ada sekitar 85 sampai hampir 90 juta. Itu dari sampah. Dari bank sampah mereka. Nah, itu mau kita gerakkan untuk kayak begini. Awalnya itu Mbak bisa ke sini itu gimana ceritanya kok bisa? Awalnya bisa datang menawarkan sebagai orang luar ya. Sebagai orang luar yang menawarkan sebuah pelayanan. Isi dari ujung Mas, 12 ditolak, 13 ojo nggak mau, 14 udah sampai yang ini karena ke-15 itu ditanya pertama kali bawa uang berapa, jadi saya katakan di sini ada 4 ada yang
preman yang mungkin akan tanya, kamu punya uang berapa? Mau apa? Yuk, kami mau kerja. Tapi modelnya kita harus keluar uang ke mereka dan kita akan menjalankan sebagai sebuah proyek. Yang bisa sampaikan pada waktu itu adalah saya tidak punya uang, tapi saya punya hati. Kalau jenengan mau kita sama-sama bergerak. Dan di RW 15 ini terpaksa menerima dengan satu pandangan nyindir, ya udah, orang perempuan apa yang bisa dilakukan gitu kan. Tapi kemudian kita mulai dari membenci kebiasaan buang air besar sembarangan mereka. Terus kita bangunkan MTK komunal, nah dari situ kita membentuk KSM Bahari, kelompok swadaya masyarakat. Itu yang akan menjadi ujung tombak kita untuk terus bergerak mempertahankan supaya program ini sustainable. Bagaimana kita mensolidkan, bagaimana kita membuat chemistry building untuk organisasi ini supaya mereka betul-betul bisa mengoperasionalkan diri di sini. Nah, setelah itu berkembang dari KSM Bahari yang mengelola RCK, di sana kita perlengkapi dengan reaktor biogas. Terus kita belajari mereka untuk membuat pupuk cair dari selari, limbah cairnya. Kita buat mereka mandiri, kita bergerak ke bank sampah, kita bergerak KWT, kelompok wanita tani untuk mengurus taman ini. Kemudian satu lagi yang mengancam di mereka itu adalah masalah bencana, maka kita membentuk KSM penanganan lingkungan dan kebencanaan. Mereka punya satgas. Rob itu buat mereka sudah tidak bisa lagi prediksikan. Berarti ini mas sampai ke sini maksudnya? Kalau pas banjir besar itu semuanya tenggelam sampai depan itu semuanya. Periode banjir besar berapa lama? 3 tahun sekali? Yang kemarin karena tanggul jebol itu akhir Januari kemarin terjadi. Jadi memang mereka bertahan ini sebetulnya karena masih ada tanggul-tanggul yang. Kalau yang pembangunan fisik itu dari siapa Kalau kayak pembangunan gini? fisik ini memang awalnya itu karena Jokowi itu kan sebetulnya masuk ke sini untuk program Kampung Bahari, program Kampung Wisata Bahari. Dibangunkan taman tengah ini, tapi kemudian ditinggalkan. Jadi tidak ada lanjut, tidak ada pelibatan dari masyarakat. Ditinggalkan begitu saja dan akhirnya menjadi tempat-tempat untuk berbuat maksiat. Ini ada tempat-tempat remaja nongkrong dan segala macam. Terus kemudian mereka mabuk-mabukan di sini. Nah, itu yang kemudian kita bidik. Caranya gimana? Kita berdalih pada mengentaskan masalah stunting, tapi kemudian kita juga memberantas mereka secara otomatis, menyingkir dan ini kalau kondisi seperti ini, walaupun di tempat lain biasa, tapi ini merupakan butuh effort yang sangat luar biasa. Mangrove untuk membangun pelindung. Jadi ini semua yang mengelola masyarakat ya? Artinya yang mau rawat, mau ngatur kerja dan sebagainya. Ini kan semuanya. Jadi setiap sore itu mereka diatur untuk piket, ada jadwal piket. Jadi kalau tidak piket, biasanya mereka kena denda 2.000. Tidak datang itu mereka kena denda 2.000. Jadi mekanisme itu mereka sendiri yang buat. Mereka sendiri yang buat. Kita dorong mereka untuk mengkondisikan. Terserah bagaimana pengelolaannya, tapi ini taman tetap harus ada. Dan mereka biasanya terdorong untuk bergerak lebih cepat. Ketika kita bicara mengenai lomba itu kita jadikan sarana untuk kemudian mereka, ya dalam tanda kutip mereka berkompetisi. Tapi sebetulnya tujuan kita kan kita numpangi lomba itu aja untuk kemudian membuat mereka gerak, betul. Dan anehnya mereka itu justru sangat lebih tertantang ketika mereka harus berkompetisi antar mereka. Antar RT itu kondisinya wah semangatnya itu luar biasa dibandingkan kalau kita bicara lomba ini warga wilayah ini mendampingi mewakili RW 15 untuk maju ke nasional, untuk maju ke gimana? Kita maksudnya oh ya baik ya. Luar biasa. Sebagian hasil dari KWT kita. Dan kita sayurnya, dari itu buah-buahnya, sebagian iuran warga. Untuk menambah kesehatan kita, ibu-ibu di sini seperti biasa kita berbicara menu untuk konsumsi balita kita. Yang mana ini adalah yang menu yang sehat. Ini menu ini untuk siapa bu? Balita kita ya. Jadi nanti di sini ada sayur, yang nama sayur dehidrasi nanti bisa dikonsumsi oleh bahannya. Dan ini adalah ada menu untuk nasi dan kedepannya.
Niki pendak nopo niki wonten hari Jumat berkah. Jadi seminggu sekali. Ya, seminggu sekali. Biasanya di Oh, nggih. Bulan kita ada penimbangan rutin. Oh. Yang mana penimbangan kita juga didampingi dari puskesmas. Jadi benar-benar ini sebenarnya data kita itu apa ya? Karena dari 25 menjadi 20 menjadi 15 menjadi 9. Tapi kita masih mendampingi, tidak langsung kemarin dia lepas dari stunting langsung kita lepas tidak. Masih kita dampingi. Nah ini untuk angkutannya yang cuma berkah 16, tetapi berita stunting kita sekarang dari 25. Dan ini murni swadaya masyarakat ya. Swadaya masyarakat. Semuanya ya. Hasil KWT ya. Dan hasil KWT di depan kita. Hasil KWT yang ini ya taman ya. Di sini itu kan terkenalnya ikan Pak. Mereka tuh setahunnya tuh yang konsumsi ikan. Tetapi jika tuh untuk sayurnya susah. Dengan terbentuknya KWT akhirnya kita mengenalkan mereka bahwa sayur juga penting untuk dikonsumsi balita. Apalagi di sini ada yang namanya sayur daun kelor. Sayur daun kelor adalah sayur yang mengandung protein nabati. Jadi kita menu biasanya tuh yang paling banyak sayur daun kelor dan bayam Brasil. Karena itu yang pertama itu adalah sayur organik tanpa pestisida. Asli sayurnya dari kebun sendiri. Sayur organik. Biasanya kita juga tidak hanya konsumsi yang matang, tapi kita juga memberikan yang mentah. Jadi dia tidak hanya mengkonsumsi saat ini juga, nanti bisa juga masak untuk besok. Tapi saya mengutamakan untuk konsumsi sama balita. Karena memang kita mendampingi balitanya. Sudah dapat nomor dari starting 25 sekarang bisa. Alhamdulillah dari bulan Februari. 4 bulan bisa mengurangi. Padahal datangnya sebulan sekali. Jadi ada tenaga kesehatan yang tahu mengukur ini. Luar biasa. Lalu sayur kebun itu kan di tempat umum, tempat publik. Nanti siapa yang boleh petik, kapan dipetik dan sebagainya, itu ada kelompok-kelompoknya. Ada, kita mempunyai, ini kita terbentuk dari 9 RT. Masing-masing RT mempunyai tema masing-masing, Pak. Dari RT 1 misalnya temanya telang. Dia menghasilkan juga UMKM dari telang. Bisa dibuat teh, bisa dibuat sirup, dan di sana kan nanti ada minuman bunga telang. Dari RW nanti penjenengan bisa merasakan minuman bunga telang. Itu dari RT 1. RT 2 okra. Okra kita juga menyediakan UMKM-nya itu teh okra. Terus yang 3 terong. Terus yang keempat sayur mayur. Yang kelima ini stroberi. Stroberi juga hidup ya. Stroberi. Terus yang 6 ini tadi bayam Brasil. Yang di 7 empon-empon ya biar RT-nya. Yang 8 itu kayu putih. Yang 9 pandan. Terus yang RW pojok itu buah-buahan. Jadi kita masing-masing RT sudah mempunyai tema termasuk ke dalamnya. Ke kampungnya juga kita sesuai dengan temanya. Dan masing-masing tema itu dia bisa menghasilkan UMKM dan nanti bisa penjenengan lihat di Balai RW. Kita sediakan UMKM. Dan itu di sini tuh Pak, alhamdulillah bayam Brasil itu luar biasa. Baru kita ketahui sekarang setelah adanya KWT ini bahwa bayam Brasil itu ada 5 manfaat, termasuk apa Pak? 1, mencegah COVID Pak. Karena bayam Brasil itu mengandung oksigen di dalam tubuh. Sedangkan COVID itu dulu kan masanya kan oksigen. Karena itu tuh bisa didapatkan dari bayam Brasil. Dan bayam Brasil itu kemarin ada orang main ke rumah saya kesini bilang, saya kanker stadium 4 bisa sembuh dengan mengkonsumsi lalapan bayam Brasil. Itu orangnya bilang sendiri Pak. Nah, nanti penjenengan bisa oleh-oleh bayam Brasil, di sana ada yang siap untuk dimasak dan ada yang sudah bibitnya. Kita siapkan. Makasih Ibu ya.